Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ahmad Aja. Senang sekali hari ini kita bisa ngobrol santai, tetapi tentu saja juga informatif mengenai SPMB. SPMB itu SPMB 2026 di Kota Bandung, yang tentunya hari ini sedang menjadi perhatian banyak orang tua dan peserta didik. Supaya informasi yang dibahas itu lebih jelas dan langsung dari sumbernya, maka pada kesempatan saat ini saya sedang bersama Ibu Mia, ya. Ibu Mia Tresnawulan, SPD MPD, ya, dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan beliau adalah tim penyusun perwal SPMB. Atur nuhun Bu, sudah hadir di di podcast saya hari ini, dan ini adalah podcast perdana saya gitu. Iya. Teman-teman, jadi Bu Mia ini ternyata tadi kita ngobrol sebentar ya Bu ya. Iya. Selain sebagai tim penyusun perwal SPMB, SPMB teh panjangnya teh Sistem Penerimaan Murid Baru. Sistem Penerimaan Murid Baru 2026. Nah, ternyata beliau ini juga adalah sebagai seorang sehari-harinya adalah Kepala Sekolah SDN 159 Sekejati, Kecamatan Kiara Condong. SD 159 Sekejati, Kecamatan Kiara Condong, gitu ya. Nah, jadi di Kepala Sekolah sudah berapa lama, Bu? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Kalau menjadi tim penyusun perwal SPMB? Ini sudah tahun ke-8. Tahun ke-8. Betul. Oh, mungkin bolehlah sebelum kita bincang-bincang fokusnya terkait dengan SPMB ini, boleh cerita dulu dong Bu, ini awal mulanya gimana? Ibu kan berarti sebelum jadi kepala sekolah kan juga guru ya Bu ya? Iya, betul. Nah, waktu artinya berarti karena sudah 8 tahun, berarti Ibu bergabung menjadi tim penyusun perwal SPMB ini waktu itu masih menjadi guru ya Bu ya? Betul. Ini ceritanya gimana Bu jadi tim? Iya, pada waktu itu kan Kota Bandung mengeluarkan Perda nomor 2 tahun 2018 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Nah, pada saat itu harus ada delegasian dari Perda itu untuk menyusun perwal. Banyaklah perwalnya, kalau tidak salah itu ada 12 perwal yang harus dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang diantaranya ya perwal SPMB. Nah, Disdik membuat tim terdiri dari ada kepala sekolah, ada guru, yang dianggap tim ini adalah orang-orang yang mampu untuk memberikan saran, masukan, dan dapat menganalisis kebijakan. Nah, maka dibuatlah tim. Nah, saya salah satu yang terlibat dalam penyusunan perwal tersebut. Dari situ akhirnya saya menjadi bagian dari Disdik untuk apabila kita akan menyusun perwal, tentunya perwal berkaitan dengan pendidikan, ya suka dipanggil, diajak diskusi untuk menyusun perwal. Ya? Iya, betul. Tapi di antara tim itu ada nggak yang khusus memang dia ini adalah dari Dinas Kota Bandung gitu, bukan guru gitu? Ada ya? Internal Distrik juga ada. Ada ya? Ada. Oh, tapi Bu bagian lah dari itu ya? Iya, itu bagian dari itu. Tim ya? Iya, bagian dari tim. Timnya ada dari unsur pengawas, unsur penilai, kepala sekolah, guru, kemudian juga memang internal dari pejabat fungsional di sana juga ada, gitu. Analis juga di sana ada. Gitu. Oke, saya tadinya menyangka fungsional di Kota Bandung gitu Bu, tapi ternyata kepala sekolah ya, luar biasa ini ya. Oke Bu, ini lagi diskusi tentang SPMB hari ini. Tentu orang tua maupun juga peserta didik banyak yang was-was ya. Ya, sebagaimana ruang lingkupnya di Kota Bandung itu kan tingkat SD dan SMP ya Bu ya. Termasuk TK juga kan? Oh, TK juga ya? Iya, TK itu SPMB-nya tidak dilakukan secara online. Oh, kalau offline. TK offline. Ya, offline. Kalau tapi SD dengan SMP itu online. dengan online. Oh, SD, SMP jadi online. TK juga tetap kita mengatur untuk sistem penerimaan murid barunya, tetapi tidak dilakukan secara online. Offline aja gitu ya. Karena biasanya kan apa artinya jaraknya dekat dari rumah biasanya betul. Kalau TK dan ya. Jumlah TK negeri juga kan baru 5 di Kota Bandung. Oh gitu? Iya. Sisanya swasta? Sisanya swasta. Totalnya ada berapa Bu?
Kalau keseluruhan, kalau keseluruhan banyak lah, sepertinya banyak lah gitu ya. Yang negeri cuma 5. Iya, hampir setiap kelurahan, setiap RW itu kan punya PAUD, TK. Oh, negerinya gitu. ada ya 5 ya, negerinya se-Kota ada Bandung. TK negeri, se-Kota Bandung. Oke Bu, mulai ke beberapa pertanyaan yang sudah coba kita susun, dan tentu ini menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat ya hari ini. Yang pertama nih Bu nih. Jadi setiap tahun SPMB ini kan selalu saja menjadi perhatian masyarakat ya. Tadi jadi was-was antara orang tua kemudian juga peserta didik. Nah, ini dari Disdik sendiri ya Ibu sebagai tim penyusun perwal SPMB, apa tantangan yang dirasakan tahun ini? Kan udah 8 tahun tuh. Iya. Nah, kira-kira yang sekarang tantangan terbesarnya apa, Bu? Iya, kalau tantangan terbesar yaitu adanya keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Keterbatasan daya tampung sekolah negeri, oke. Iya, karena sekolah negeri yang ada di Kota Bandung tidak bisa menampung semua lulusan, terutama SMP ya Kang ya. Jadi lulusan SD yang akan melanjutkan ke SMP itu tidak bisa semuanya tertampung di sekolah negeri. Jadi tantangannya seperti itu. Sementara kan mindset masyarakat juga lebih besar ingin masuk di sekolah negeri. Ke sekolah negeri gitu ya. Oke. Baik, meskipun sebenarnya kalau masuk ke swasta gimana sih Bu sebenarnya Bu? Kalau kan masyarakat mayoritas ingin ke negeri nih. Iya. Padahal sebetulnya juga bisa ke swasta gitu ya. Dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, bahkan boleh jadi dijamin lah sama Disdik juga gitu kan kualitasnya dan sebagainya gitu. Gimana Bu? Iya, kembali lagi itu kan ke mindset masyarakat ya. Yang merasa bahwa memang sekolah negeri itu memiliki banyak keunggulan, banyak kelebihan, sehingga dengan biaya pendidikan yang gratis, itu sepertinya menjadi mindset masyarakat. Jadi kita sih inginnya ke depannya itu ya mau sekolah di negeri, di swasta, ya seharusnya yang penting mah sekolah. Yang penting sekolah gitu. Iya. Oke Bu. Selanjutnya nih dengan sistem digital ya hari ini kan, kecuali TK ya Bu ya. Iya. Kalau ke SD sama ke SMP sekarang sudah full digital daftarnya. Betul. Jadi tekedah nyanak amplop. Tekedah nyanak amplop ke sekolah gitu. Berkas tekedah ya namanya. Cekap di bumi gitu ya asal aya koneksi internet. Betul. Oke. Nah ini biasanya hari ini Bu ya. Tentu ini kan juga perubahan memang di akhir-akhir ini ya. Biasanya kendala yang sering dialami oleh orang tua nih dengan pendaftaran digital seperti apa Bu? Iya, biasanya kendalanya Kang ya, kalau sekarang kan kita di Kota Bandung sekarang sudah pada tahap pendataan. Nah, pendataan itu kita memasukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ke dalam sistem, upload ke dalam sistem. Nah, kendalanya itu yaitu ada kendala teknis pada saat mengupload dokumen. Itu kendala teknisnya diantaranya ketika data administrasi yang tidak lengkap atau misalnya ada NIK ganda sehingga tidak bisa mengakses. Oh, ada NIK ganda. Ada ya? Itu. Ada NIK ganda sehingga harus ada upaya lanjutan gitu. Ketika ada NIK ganda apa nih harus dilakukan? Ya harus betulkan dulu ke Disdukcapil. Jadi memang dengan sistem digital ini diantaranya itu ya yang data administrasi kependudukan yang bermasalah sehingga kita tidak bisa upload, begitu diupload di sistem itu akhirnya tertolak. Nah itu kemudian yang kedua juga banyak juga masyarakat kita yang tidak paham penggunaan gadget. Nah seperti itu. Tapi memang jangan khawatir masyarakat Kota Bandung, kami dari Dinas Pendidikan melalui sekolah-sekolah juga pasti akan membantu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang tidak bisa mengakses itu bisa datang ke sekolah terdekat. Kita bisa dibantu untuk proses pendataan. Dari sekolah asal juga bisa ya? Dari sekolah misalnya asal. Mau ke SMP nih, dari SD tertentu. Betul. Jadi sulit nih di rumah dengan berbagai hal lah. Gadgetnya atau kemudian koneksi internetnya. Bisa datang ke sekolah asal, dibantu oleh. Bisa. Bahkan kalau SD itu kan sebenarnya dibantu oleh SD-nya ya untuk bisa masuk ke SMP kan pendaftarannya itu bisa dilakukan secara mandiri ataupun secara kolektif. Bisa ya? Bisa mandiri, bisa kolektif. Nah secara kolektif tentunya sekolah asal sangat bertanggung jawab untuk memastikan mereka melakukan proses pendataan atau proses SPMB terutama yang mau masuk ke negeri ya. Nah justru yang banyak dibantu itu adalah dari yang mau ke SD. Nah, karena kan SD itu tidak semuanya itu dari TK.
Tidak semua dari tidak TK. Semua dari ya, TK, ya, ada yang di rumah tangga, sehingga mereka datang ke sekolah, tidak sekolah asal, tapi sekolah tujuan, ataupun sekolah terdekat untuk diminta tolong untuk bisa melakukan proses pendataan. Padahal itu kan online ya ke SD ya? Iya, online. Artinya dibantu oleh sekolah tujuan? Iya, dibantu oleh sekolah tujuan untuk membantu proses pendataan dan proses pendaftarannya. Oke. Sebenarnya kami pun sudah secara masif Dinas Pendidikan itu melakukan sosialisasi juga sih ke kecamatan gitu ya, ke TK-TK, ke PAUD juga gitu untuk untuk bisa membantu proses pendataan gitu ya, baik yang bersekolah di sana atau dari rumah tangga. Kan kalau SD itu tidak semuanya juga bersekolah gitu ya di PAUD, ada yang di rumah tangga juga. Namun kami pun membuka peluang, silahkan bisa datang ke sekolah tujuan untuk dibantu. Jadi setiap sekolah itu sudah punya kepanitiaan nanti. Ya. Jadi jangan khawatir lah kalau misalnya, aduh saya nggak bisa nih gimana, kok mendengariwahkeun kieu gitu ya, mau ngedaftarkeun oge, pasti akan dibantu gitu. Setiap sekolah ada timnya yang membantu. Oke. Nyalamun aya masalah mau kena ke bumi ya. Terus gini juga Kang, kami tiap tahun juga ketika ada masalah tadi data ya yang tidak lengkap dan sebagainya, mulai tanggal 18 Mei itu di Dinas Pendidikan itu akan hadir di Suduk Capil dan Dinsos di Dinas Pendidikan, di kantor Dinas Pendidikan untuk melayani masyarakat yang menghadapi masalah dan administrasi. Misalnya nik ganda atau kemudian kartu keluarganya bermasalah atau tadi mungkin desilnya juga tidak keluar desil berapanya. Jadi kita melaksanakan pelayanan satu tempat. Ya, jadi ketika misalnya ada kendala kemudian bertanya ke sekolah terdekat tidak bisa memberikan jawaban karena ini teknis gitu ya, maka diarahkan ke Dinas Pendidikan, nanti ada yang melayani. Kalau masalahnya tentang data kependudukan, nanti langsung diarahkan ke Disduk. Mulai tanggal kapan, Bu? Tanggal 18 Mei. Di Disdik ya? Iya, di Disdik. Di lapangan parkirnya Disdik. Oh, di situ. Akang boleh nanti siap, sana. Nanti saya inilah ya. Lihat kapan mudah-mudahan nanti 18 kita teh hari Senin. Waduh, lagi di Jogja nih. Aduh, 18 sampai selesai pendataan sepertinya 2 minggu atau 3 minggu. Oh, berarti masih. Iya, masih panjang, tidak satu hari. Karena kan kita melayani masyarakat supaya tidak merasa dari sini harus pergi ke Disduk Capil, harus ke Dinsos, tapi di situ. Dalam satu pintu ya? Ya, dalam satu pintu. Jadi itulah salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka melayani masyarakat untuk bisa mendaftarkan anaknya di SPMB tahun ini. Siap. Gitu. Oke Bu, berikutnya nih ya, banyak masyarakat yang masih bingung soal jalur seleksi dan persiapan administrasi. Nah, sebenarnya apa aja sih syarat administrasi ya yang harus diperhatikan oleh orang tua atau peserta didik pada saat mendaftar? Pada saat mendaftar, sebenarnya yang harus kita pahami itu adalah kita harus paham dulu ada berapa jalur dalam SPMB gitu ya. Jadi, ada berapa jalur dulu. Kemudian persyaratan untuk jalur itu apa saja. Contoh kalau untuk SD itu ada jalur domisili, afirmasi dan juga mutasi. Nah, nanti kita bisa melihat syaratnya seperti apa, kemudian saya bisa masuknya lewat jalur apa gitu ya. Kemudian untuk SMP itu ada jalur domisili, ada jalur afirmasi, ada prestasi dan mutasi. Kalau SD tidak ada mutasi ya? Tidak ada prestasi. Tidak ada prestasi kalau SD. Ya, SD itu tidak ada prestasi karena memang di TK kan tidak ada kejuaraan-kejuaraan lah yang dilakukan oleh kementerian ya. Nah, jadi nanti setelah kita tahu jalurnya apa saja, kemudian kita cek dulu ke persyaratannya. Nah, persyaratannya apa saja? Kita ada syarat umum dan syarat khusus. Kalau syarat umum itu ya harus ada kartu KTP orang tua, kemudian kartu keluarga dan juga akte kelahiran ya. Kenapa itu menjadi dokumen utama? Dokumen utama itu karena kartu keluarga itu menunjukkan domisili calon murid itu. Karena untuk seleksinya nanti kan akan melihat jarak, Kang. Dari domisili ya, Bu? Iya, ada domisili ke sekolah seberapa tujuan. Jauh jarak dari sekolah ke rumahnya. Iya, betul. Nah, dokumen resminya itu hanya pada kakak. Alamatnya di situ pada kartu keluarga gitu. Jadi bukan saya domisilinya di mana, kemudian nanti ada
keterangan lah gitu domisili, tidak, tapi dokumen resminya adalah kartu keluarga. Kartu keluarga yang jadi patokan. Iya, jadi syarat umumnya itu ada KTP orang tua, kemudian kartu keluarga dan akte kelahiran. Kenapa? Karena untuk masuk ke SD kan seleksinya berdasarkan usia. Oh iya. Kalau SD itu berdasarkan usia. Oke. Jadi nanti SD minimal masuknya usia? Nah, untuk mendaftar, bukan masuk ya Kang ya, untuk mendaftar itu untuk SD itu paling tinggi usia 9 tahun. Paling tinggi 9. Iya, jadi kalau lebih dari 9 tahun itu tidak bisa daftar ke kelas 1 SD. Nah, itu mah silakan diarahkan ke PKBM. Oh, PKBM ya. Oh, iya PKBM. Intinya ke PKBM, jadi sekolahnya bukan sekolah formal. Betul. Nah, kalau yang paling rendah itu sebenarnya 6 tahun. 6 tahun. Itu boleh bisa masuk mendaftar. SD. Bisa mendaftar. Ya, bisa mendaftar 6 tahun. Tapi kalau misalnya dia usianya 5 tahun 6 bulan, dia memiliki kecerdasan, bakat istimewa, itu bisa mendaftar. Tapi dengan syarat harus ada rekomendasi dari assessment center kami gitu di Disdik bahwa dia memang sudah siap secara psikis untuk masuk SD. Tapi tidak menjamin anak tersebut akan diterima karena baru persyaratan untuk mendaftar. Boleh daftar lah. Nanti setelah daftar ke sekolah tertentu kan nanti ada kuota di sana. Ada kuota, ada seleksi berdasarkan usia itu ya. Jadi tadi pertanyaannya apa ya? Harus disiapkan ya? Memahami dulu. Harus disiapkan tuh apa aja di awal. Memahami dulu jalur, memahami dulu persyaratan umum. Tadi kita berbicara persyaratan umum, kemudian juga memahami persyaratan khususnya. Ya, persyaratan khususnya untuk kalau yang domisili itu kan harus memiliki kartu keluarga Kota Bandung yang berlaku 1 tahun, paling lama 1 tahun sebelum pelaksanaan SPMB. Kalau tidak di tanggal 1 tahun sebelum pelaksanaan SPMB. Iya, pada tanggal 22 Juni 2025. Nah, itu untuk domisili. Syaratnya itu dan harus kartu keluarga Kota Bandung. Ya. Kemudian yang untuk jalur afirmasi itu syaratnya terdata pada DTSEN Desil 1-5. 1-5. Ya, kartu keluarganya kartu keluarga Kota Bandung, tapi kita tidak melihat tanggal terbitnya kapan. Ya. Yang penting dia warga Bandung yang dibuktikan dengan kartu keluarga. Nah, berarti warga Kota Bandung dibuktikan dengan kartu keluarga, tapi untuk afirmasi syaratnya adalah terdata di DTSEN Desil 1-5. Nah, kemudian untuk persyaratan jalur prestasi, itu persyaratannya itu kalau dia mengambil prestasi jalur rapor, berarti dia nanti harus mengunggah nilai rapor, kemudian juga kalau ada peringkat dia harus mengunggah juga surat keterangan peringkat dari sekolahnya, dan nanti tahun ini kita pun ada dihitung skornya itu dengan menggunakan skor hasil TKA, tes kemampuan akademik yang baru tahun ini dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Ya, tes kemampuan akademik. Nah, itu nanti ada perhitungannya skornya berapa. Jadi harus disiapkan itu. Kemudian untuk prestasi penghargaan dan perlombaan itu disiapkan sertifikat kejuaraan yang pernah diikuti oleh anak-anak kita. Jadi kalau misalnya anak saya itu berprestasi di bidang taekwondo, ya kita siapkan sertifikatnya sehingga pada saat tahap pendataan dimulai dan sekarang pun sedang berjalan, itu bisa langsung diunggah. Jadi tidak harus lagi ngumpul-ngumpulkan gitunya kan ya. Jadi harus tahu dulu jalurnya, tahu seleksinya, tahu persyaratannya apa. Dan jadwal tahapan SPMB-nya pun harus tahu gitu. Ya. Jangan sampai ketinggalan, santai gitu ya. Tiba-tiba pendataan udah ditutup. Ya, selanjutnya Bu, jalur RMP ya, rawan melanjutkan pendidikan. Ini menjadi salah satu yang memang paling banyak dibicarakan ya. Ini bisa dijelasin nggak Bu? Sebenarnya tujuan dari jalur ini apa? Ya, tujuan utama dari jalur RMP atau kita maksudnya jalur afirmasi ya Kang ya, untuk yang rawan melanjutkan pendidikan itu adalah tujuannya kita ingin memastikan bahwa anak-anak yang ada dari keluarga ekonomi tidak mampu itu melanjutkan pendidikannya. Tidak ada satupun anak usia sekolah di Kota Bandung yang tidak sekolah, baik dia berekonomi tidak mampu ataupun yang berkecukupan. Karena itu kewajiban pemerintah untuk menyekolahkan. Kewajiban pemerintah untuk menyekolahkan. Jadi RMP itu memang kita Kota Bandung sangat konsen, bahkan untuk jalur afirmasi di Kota Bandung itu kita mengambil maksimal Kang 30% dari kuota. 30% dari kuota afirmasi ya? Afirmasi. Itu yang SMP sama SD sama? Kalau SD 15%. SD 15%, ya. SMP 30%. SMP 30%. Oke, siap. Itu kita melihat bagaimana keberpihakan pemerintah Kota Bandung ya, untuk meyakinkan bahwa tidak ada anak yang
tidak bersekolah. Tidak bersekolah. Gitu ya. Apapun kondisi ekonominya. Betul. Oke. Gitu. Karena tentu SDM ini aset kan Bu ya. Betul. Aset untuk bisa membangun negeri ini. Oke, yang ya, selanjutnya. demi nanti menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Saya kebetulan kemarin jadi salah satu anggota Pansus GDPK, Bu. Pun juga saya menjadi anggota Pansus RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk 2045 Indonesia Emas. Nah, kalau GDPK, Grand Design Pembangunan Kependudukan, itu saling menunjang. Intinya adalah yang paling utama memang SDM. Artinya kalau misalnya kita ingin mencapai Indonesia Emas di 2045 gitu ya, dengan bonus demografi ya, anak-anak yang usia produktif itu nanti di tahun 2040 itu akan sangat banyak. Dengan catatan memang SDM-nya memang harus berkualitas. Salah satunya tentu adalah pendidikan gitu ya. Oke, nyambung lah. Setuju sekali. Ya kan? Gitu. Oke, ini selanjutnya Bu. Tahun ini jalur RMP ini tidak dibuka umum ya. Tetapi berdasarkan pendataan dan pemetaan dari Disdik. Nih, pertimbangannya apa Bu? Nggak dibuka umum? Iya, sebenarnya begini Kang. Bukan tidak dibuka untuk umum. Tapi untuk tahun ini sebenarnya sudah dari tahun kemarin. Jadi dari 30% kuota afirmasi itu, kita itu membuka yang 20% itu melalui jalur pemetaan penempatan. Oleh Dinas Pendidikan. Oleh Disdik, ya. Oke. Nanti Terus? yang 10%-nya itu kita buka di jalur online nanti. Online. Iya, bersamaan dengan pembukaan jalur prestasi. Kalau tidak salah tanggal berapa ya mulai pendaftaran itu. 9 Juni kalau tidak salah untuk pendaftaran jalur afirmasi dan jalur prestasi. Nah, itu nanti dibuka yang kuota 10%. Nah, yang 20% ini kita ingin bahwa anak-anak yang memang sudah terdata di RMP di Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mereka sudah ditempatkan di sekolah-sekolah negeri yang terdekat dari rumahnya. Oh gitu. Sehingga orang tua nggak perlu pusing lagi. Nggak perlu pusing lagi. Karena bahkan datanya sudah ada di Disdik. Sudah ada di Disdik. Dengan memenuhi berbagai persyaratan umum maupun khusus. Iya, betul. Jadi ketika datanya itu sudah ada, tentunya di sekolah-sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Iya. Nah, itu sudah bisa dipetakan. Dipetakan sehingga nanti bahkan sebelum mereka dinyatakan lulus pun sudah tahu. Sudah tahu di sekolah. Iya. Karena diinformasikan ke orang tua. Diinformasikan. Itu kan semuanya tahapannya melalui sekolah. Melalui Dapodi, kemudian nanti informasikan ke sekolah anak-anak ini yang ditempatkan di sekolah-sekolah yang dekat dengan rumahnya. Oke. Gitu. Ya, oke lah, mudah-mudahan baik ya. Ya, memang. Nah, kenapa ada yang ditempatkan, ada yang tidak, yang 10%? Nah, 10% gimana tuh? Kenapa? Karena kan tidak semua warga Kota Bandung bersekolah di sekolah di bawah Disdik. Misalnya ada yang di Madrasah Ibtidaiyah, ada yang bersekolahnya di luar Kota Bandung, di Kabupaten Bandung misalnya, ada yang bersekolah di pesantren tapi nanti kemudian ingin ikut SPMB di Kota Bandung. Misalnya dari luar Kota Bandung, ya, atau misalnya tadinya dari MI nih, mau masuk ke SMP negeri di bawah Disdik. Ya, menggunakan jalur afirmasi. Jadi itu 10% itu. Dan nanti yang tidak diterima di penempatan RMP itu juga bisa mengikuti yang di 10%. Karena kan memang kuotanya terbatas, hanya 20%. Nah, dari hasil seleksi itu ada yang tidak diterima. Karena kan diseleksi berdasarkan jarak. Diseleksi, kemudian karena tidak diterima, dia ikut yang nanti afirmasi yang kalau kata Akang tadi jalur dibuka secara umum ya, yang secara umum, secara online itu nanti juga ikut di situ. Oke Bu, ini masih ada tersisa beberapa pertanyaan, tapi istirahat dulu, minum dulu. Iya, betul. Minum dulu, kayaknya cukup hangat juga nih pembicaraan kita siang ini ya kan. Baik Bu, kita lanjut Bu ya. Ada berapa pertanyaan lagi nih, memang yang sering disampaikan oleh masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana Disdik memastikan bahwa jalur RMP ini tepat sasaran dan transparan gitu Bu. Iya, seperti tadi kita bahas bersama ya Kang ya, bahwa syaratnya itu kan adalah siswa yang memang masuk ke desil 1-5. Nah, Disdik ini sendiri kan sebenarnya hanya sebagai user saja. User dokumen dari Kementerian Sosial ya, yang mengeluarkan data desil 1-5. Betul. Itu sebenarnya. Ya. Jadi kalau kami
kembali lagi user. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kok ini tidak sesuai gitu, itu sebenarnya bukan di kewenangan kami, ranahnya bukan ranah kami, tapi di ranah Dinsos gitu. Karena kami hanya user. Tapi kami pastikan ketika memang memiliki persyaratan yang memang persyaratan di desil 1 sampai 5 itu pasti akan masuk bisa masuk ke jalur RMP. Nah, ini insya Allah ini akan menjadi topik yang hangat juga nanti. Kita akan undang nanti dari Dinsos. Iya, itu Dinsos yang lebih paham untuk penetapan desil 1 sampai 5. Mudah-mudahan insya Allah lah apa artinya yaitu tepat sasaran ya. Iya. Diagendakan ya Kang ya. Insya Allah. Ya. Dan Distrik pun selalu kita komunikasi dengan Dinsos, data-data yang ada di Dinsos juga kan dipadankan dengan data sistem SPMB kami. Siap. Kemudian berikutnya fenomena sekolah tertentu nih Bu ya. Orang ada yang menyebut juga sekolah favorit, ada yang menyebut begitu. Tapi kita mungkin lebih tepatnya sebagai sekolah tertentu itu masih kuat di masyarakat. Artinya orang tua ataupun peserta didiknya itu ingin masuk ke sekolah tertentu. Meskipun mungkin secara persyaratan umum maupun khusus tidak memenuhi gitu ya. Tapi karena ingin ke sekolah itu gitu ya. Itu gimana Bu fenomena itu? Iya, kalau fenomena itu kan kita tidak bisa melarang ya Kang ya. Karena orang kan punya ketertarikan yang tidak bisa kita larang. Tapi dari sisi kami sendiri dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, tentunya kami berupaya untuk pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah. Jadi dengan adanya pemerataan, dengan melalui peningkatan sarana prasarana, kemudian penguatan kompetensi guru, kemudian juga dukungan anggaran. Anggaran yang merata ke setiap sekolah sehingga akan ada pemerataan kualitas pembelajaran di setiap sekolah, tidak hanya pembelajarannya, sarana prasarananya juga merata sehingga nanti masyarakat akan mengatakan sekolah di mana saja sama. Sehingga tidak ada lagi persepsi masyarakat ke sekolah tertentu. Betul. Artinya kan intinya kita berharap bahwa semua anak yang berusia sekolah itu harus sekolah. Untuk mencapai tadi kan Indonesia Emas itu nanti. Betul. Kemudian sekolahnya sebetulnya tidak masalah ya ke sekolah negeri ataupun juga ke swasta. Bahwa kemudian sekarang misalnya ada gap kualitas ya dari sekolah, bahkan boleh jadi gap sekolah yang negeri sekalipun kan pasti ada grade masing-masing ya. Apalagi misalnya swasta dengan negeri. Itu pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas sekolah itu agar kemudian anak-anak yang sekolah itu baik di swasta maupun negeri, mereka insya Allah akan mendapatkan pelayanan atau pendidikan yang layak lah untuk yang merata lah gitu ya. Betul. Oke, siap. Ini terakhir Bu. Jadi pesan untuk orang tua nih Bu dan siswa ya agar proses SPMB tahun ini itu bisa berjalan dengan lancar dan tentu apa nih pesan buat orang tua? Yang pertama, tetap tenang. Jangan panik. Ya. Dan selalu aktif mengikuti informasi resmi tentang SPMB. Kemudian yang kedua, pahami tentang jalur. Tentang jalur. Kemudian untuk kita menyiapkan dokumen. Jalur tadi ya, yang domisili, kemudian afirmasi, prestasi, mutasi. Jadi perhatikan juga tentang jalur, kemudian juga jadwal setiap tahapan. Supaya tidak terlewat. Kemudian yang terpenting Kang, jangan mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Itu jangan mudah percaya. Kemudian juga jangan percaya dengan adanya orang-orang yang menyatakan siap untuk memasukkan dengan catatan. Seperti itu. Ada transaksional itu jangan percaya. Karena memang semuanya itu berjalan secara gratis. Intinya gini Bu, misalnya ya, jumlah anak SD sekian orang lulusannya mau ke SMP itu kuotanya mencukupi Bu? Mencukupi untuk negeri dan swasta. Negeri dan swasta. Artinya jangan tidak harus takut anak itu tidak sekolah. Yang penting mau saja sekolahnya, gitu kan. Bahkan di sekolah sekalipun dengan jalur RMP, insya Allah bisa gratis juga kan Bu? Betul di swasta. Itu ya. Nah jadi ini yang paling penting ya para orang tua atau peserta didik. Ini jaminan dari distrik bahwa yang penting anaknya mau sekolah, ya. Mau ke negeri maupun ke swasta, memang ketentuan ada, tetapi yang penting mau sekolah, ya, termasuk ke swasta sekalipun, itu bisa gratis, tidak hanya di negeri, ya, seperti itu. Dan di sekolah manapun, pemerintah senantiasa memperhatikan kualitas sekolah tersebut, mulai dari guru, sarana prasarana, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang paling penting adalah sekolah.
Kayaknya cukup, Bu. Iya. Luar biasa. Nggak kerasa berapa menit. Ya. Oke, Bu Mia, hatur nuhun. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya juga artinya sambil belajar juga, Bu. Saya sebenarnya di Komisi 1 Pemerintahan dan Hukum, tapi karena tentu kan banyak juga nih masyarakat ya, konstituen yang menanyakan. Saya nggak bisa mengatakan ada saya mah Komisi 1, ya? Saya bukan komisinya. Itu mah Komisi 4. Jadi kalau nanya ke Komisi 4 nggak bisa juga begitu ya. Betul. Karena tentu saja masyarakat taunya saya anggota DPRD Kota Bandung. Jadi ya harus. Tapi kan saya punya keterbatasan. Makanya saya undang ahlinya, Ibu. Iya. Ya, gitu ya. Sudah biasa. Mengundang Dinas Pendidikan. Ya, makasih banyak Bu atas penjelasannya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang sangat berharga dan juga pencerahan buat masyarakat, khususnya orang tua ya yang mau mendaftarkan anaknya, pun juga peserta didiknya. Jadi tadi jaminan dari Disdik, dari Bu Mia, jangan panik gitu ya. Pahami jalurnya, kemudian pahami persyaratan baik umum maupun khususnya. Kemudian juga jangan lupa jadwal ya. Jadwalnya itu kan ada ya Bu ya, itu mohon diperhatikan terus. Jadi jangan sampai kalau udah ditutup baru daftar, ingin masuk ya gimana gitu ya, seperti itu dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi Bu, makasih banyak atas kehadirannya, dan kita sudah selesai di ujung acara ya. Mudah-mudahan insya Allah artinya pembahasan SPMB ini akan bermanfaat buat masyarakat, dan tentu artinya mudah-mudahan kapan-kapan kalau misalnya diperlukan lagi untuk kita melakukan pencerahan terhadap masyarakat bisa diundang lagi ya. Siap. Oke ya. Iya. Siap. Ya, mohon dukungan juga dari masyarakat dan juga dari DPRD sendiri. Semoga dukungan dan doa. Siap. Semoga SPMB tahun ini berjalan dengan lancar. Siap. Iya, gitu. Mudah-mudahan. Tentu itu harapan kita semuanya, gitu ya. Seperti itu ya. Kita sudah selesai di acara podcast di ujung acara, begitu ya. Ini sangat luar biasa dengan Disdik hari ini. Nanti mungkin kita akan diskusi lagi tentang hal-hal yang hangat di Kota Bandung. Ya, sudah direncanakan nih dari Dinkes, dari kemudian Dinsos, dan juga dari yang lainnya. Insya Allah ditunggu acara podcast Ahmad aja. Ya, jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, and comment. Nah, itu Bu. Dan share juga. Ya, subscribe, komen, like, dan juga share gitu ya. Betul. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan update informasi yang sangat berharga untuk masyarakat Kota Bandung ya. Demikian, saya Ahmad Rahmat Purnama undur diri. Bu, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.